Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha semester 5. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafyudin SENM, di mana di sini kami diberi pilihan materi oleh beliau dan saya mengambil salah satu materi yang telah diberikan beliau yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan manajemen sumber daya manusia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke bagian pertama, yaitu pengertian rekrutmen. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen atau definisinya itu apa sih? Rekrutmen adalah proses menarik dan memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi persyaratan untuk suatu posisi yang dibutuhkan perusahaan. Jadi, proses ini bertujuan agar perusahaan memiliki cukup banyak kandidat yang dapat diolah pada tahap seleksi, sehingga peluang mendapatkan karyawan terbaik semakin besar. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari rekrutmen adalah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Jadi tujuan rekrutmen adalah tujuan utama rekrutmen adalah menyediakan pelamar yang berkualitas agar proses seleksi dapat dilakukan dengan efektif. Rekrutmen juga bertujuan untuk mengisi posisi yang kosong, menjaga kelancaran operasional, serta mengurangi risiko turnover karena perusahaan memilih orang yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi tujuannya yaitu kurang lebih tadi salah satunya ada mengurangi risiko turnover karena perusahaan berhasil memilih karyawan dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, mengapa sih teman-teman rekrutmen penting? Jadi, rekrutmen merupakan salah satu fungsi paling krusial dalam manajemen sumber daya manusia karena proses ini menentukan kualitas orang yang akan masuk ke dalam organisasi. Tanpa proses rekrutmen yang baik, perusahaan berisiko mendapatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya menyebabkan biaya tinggi, produktivitas rendah, dan tingginya turnover atau pergantian karyawan. Selanjutnya yaitu sumber rekrutmen, teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak sih bahwa sumber rekrutmen itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada internal dan juga eksternal. Sumber rekrutmen internal meliputi promosi dan mutasi karyawan yang sudah ada sehingga cepat dan hemat biaya. Kemudian kalau eksternal itu sumber rekrutmennya apa sih teman-teman? Jadi di eksternal itu dilakukan melalui job portal. Sama seperti tadi ada dua ya, di mana yang rekrutmen internal itu memiliki kelebihan berupa biayanya rendah, prosesnya lebih cepat dan meningkatkan motivasi karyawan. Namun kandidatnya terbatas. Kemudian yang eksternal yaitu mampu menghadirkan kandidat baru yang memiliki ide segar tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu adaptasi yang lebih lama. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa perbedaan kelebihan dan kekurangan antara internal dan eksternal itu yang pertama poin internal yaitu memiliki kelebihannya, bisa jadi cepat, rendah biaya, dan juga meningkatkan motivasi karyawan. Tapi kelemahan di sini tuh kandidatnya terbatas, tidak seperti yang di eksternal. Bisa mendapatkan kandidat baru dengan ide baru, tapi biayanya lebih mahal dan waktu adaptasinya lumayan lama karena emang dia tuh karyawan baru gitu. Selanjutnya ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menemukan dan menarik calon karyawan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar perusahaan dapat memperoleh kandidat yang berkualitas dengan waktu dan biaya yang efisien. Berbagai metode dapat digunakan, seperti pemasakan iklan lowongan melalui platform online, Jobstreet, LinkedIn, website perusahaan yang memungkinkan perusahaan menjangkau pelamar dalam jumlah besar. Nah, selain itu teman-teman, perusahaan juga memanfaatkan employer referral, yaitu rekomendasi dari karyawan internal yang biasanya menghasilkan kandidat yang telah melewati penyaringan informal.
Untuk posisi manajerial atau spesialis, perusahaan sering bekerja sama dengan headhunter yang memiliki jaringan luas dan mampu menemukan kandidat yang sangat spesifik. Rekrutmen juga dapat dilakukan melalui karir fair di kampus atau event khusus yang diberikan kesempatan HR bertemu langsung dengan calon pelamar, terutama untuk posisi entry level atau posisi bawah. Di era digital, penggunaan media sosial sebagai alat rekrutmen semakin populer karena dapat menjangkau talenta muda dengan cara yang lebih kreatif. Perusahaan modern juga menggunakan sistem applicant tracking system atau ATS untuk mengotomatisasi penyaringan berkas sehingga proses rekrutmen menjadi lebih cepat dan terorganisir. Dengan memadukan metode-metode tersebut, perusahaan dapat meningkatkan peluang mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa tadi pengertian dari rekrutmen, tujuan, selanjutnya di sini ada pengertian seleksi. Teman-teman ada yang tahu apa seleksi? Jadi seleksi adalah proses menilai, menyaring, dan memilih pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seleksi memastikan bahwa kandidat terpilih tidak hanya memenuhi syarat secara teknis, tetapi juga cocok secara kepribadian, budaya kerja, dan visi organisasi. Kemudian selanjutnya ada tujuannya juga, bukan hanya rekrutmen yang mempunyai tujuan, tetapi seleksi juga demikian. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang paling cocok dengan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, proses seleksi yang baik mengurangi risiko kesalahan penempatan, menekan biaya pelatihan yang tidak perlu, serta menjaga keadilan dalam proses penerimaan. Selanjutnya di sini ada tahapan seleksi ya. Yang pertama yaitu tahapan seleksi adalah proses seleksi dimulai dari screening awal, yaitu memeriksa berkas lamaran seperti CV dan dokumen pendukung untuk memastikan kandidat memenuhi syarat dasar. Setelah itu, kandidat yang lolos akan mengikuti tes seleksi yang dapat berupa tes kemampuan, tes kepribadian, tes psikologi, atau tes teknis sesuai posisi yang dilamar. Selanjutnya, perusahaan melakukan wawancara baik oleh HR maupun user untuk menilai pengalaman kerja, motivasi, dan kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan. Pada beberapa perusahaan, kandidat juga diwajibkan menjalani uji kesehatan untuk memastikan kondisinya layak bekerja. Setelah semua tahap selesai, HR melakukan pemeriksaan latar belakang, seperti mengecek riwayat pendidikan, pekerjaan, referensi, dan terakhir adalah keputusan penerimaan, yaitu menentukan kandidat terbaik dan memberikan surat penawaran kerja sebelum masuk ke proses onboarding. Selanjutnya ada teknik seleksi. Jadi teknik seleksi adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menilai kecocokan kandidat dengan posisi yang dilamar. Jadi teman-teman, beberapa teknik yang umum digunakan antara lain wawancara yang membantu mengetahui motivasi dan pengalaman kandidat, serta tes psikologi yang mengukur kemampuan kognitif dan kepribadian. Perusahaan juga menggunakan tes kemampuan atau tes teknis untuk menilai keterampilan khusus sesuai bidang pekerjaan. Seperti diantaranya ada tes komputer atau studi kasus. Kemudian selain itu beberapa organisasi juga menerapkan assessment center, yaitu simulasi agar tugas seperti diskusi kelompok dan role play untuk melihat perilaku kandidat dalam situasi kerja nyata. Teknik lainnya adalah background check dan reference check untuk memastikan keaslian informasi pendidikan dan riwayat kerja. Dengan mendukung berbagai teknik ini, perusahaan diharapkan dapat memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan dan budaya kerja. Selanjutnya ada tantangan rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kandidat berkualitas, tingginya persaingan antara perusahaan dalam menarik talenta terbaik, kemudian adanya bias dalam penilaian, serta fenomena mismatch antara kebutuhan perusahaan dan keterampilan pelamar.
Selain itu, perkembangan teknologi seperti AI membuat perusahaan harus beradaptasi dalam proses rekrutmen modern. Jadi di sini teman-teman ada contoh kasusnya. Bisa dibayangkan oleh teman-teman sebuah perusahaan teknologi yang sedang membuka posisi software engineer mereka membutuhkan kandidat yang kompeten dan cepat beradaptasi, namun proses rekrutmen mereka terlalu lama dan hanya mengandalkan iklan online. Jadi apa akibatnya teman-teman? Di sini akibatnya ada banyak kandidat yang berkualitas memilih perusahaan lain. Untuk mengatasinya, perusahaan mulai menggunakan metode rekrutmen tambahan seperti employer referral, kemudian ada job fair, serta mempercepat proses wawancara. Hasilnya, perusahaan berhasil mendapatkan kandidat yang sesuai, proses lebih cepat, dan tingkat turnover menurun. Dari kasus ini teman-teman kita belajar bahwa metode rekrutmen yang tepat dan proses seleksi efisien sangat penting untuk mendapatkan karyawan terbaik. Jadi contoh kasus ini menunjukkan bagaimana strategi rekrutmen dan seleksi yang baik dapat langsung mempengaruhi kualitas SDM dan kinerja perusahaan. Baik teman-teman, tidak terasa di sini sudah pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi-materi yang telah kita sampaikan tadi dari awal hingga sekarang mengenai rekrutmen dan juga seleksi, yaitu rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas. Rekrutmen berfungsi menarik pelamar, sementara seleksi memilih kandidat terbaik berdasarkan kompetensi dan kecocokan dengan pekerjaan. Dengan strategi yang tepat dan proses yang terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Jadi teman-teman di sini dapat dibedakan ya mengenai rekrutmen dan juga seleksi, di mana rekrutmen itu berfungsinya menarik pelamar, sedangkan seleksi memilih kandidat terbaik. Slide selanjutnya yaitu ada referensi atau tidak daftar pustaka. Jadi materi-materi yang telah saya ambil tadi atau yang telah saya jelaskan yaitu bersumber pada daftar pustaka kali ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Dan baik teman-teman, ternyata slide-nya sudah habis. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah mendengarkan. Semoga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Asep Rafiuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.